Baik, pada soal pertama, seorang ATLM melakukan pemeriksaan hematokrit dengan metode yang digunakan adalah mikrohematokrit. Hasil pemeriksaan adalah 70%. Nah, di sini ATLM tersebut mendapat hasil pemeriksaan hematokrit ini 70%. Jelas ini adalah hasilnya di atas normal. Pertanyaannya adalah penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan hematokrit tersebut di atas adalah, nah di sini ada pilihannya. Pertama, polisitemia vera, kemudian polisitemia vera ini adalah satu kondisi di mana itu kadar Hb itu tinggi. Jadi kalau kadar Hb rendah itu disebut anemia, kalau tinggi itu disebut polisitemia. Kemudian ini adalah anemia aplastik, anemia yang terjadi karena ketidakmampuan sumsum tulang dalam memproduksi sel. Kemudian SLE, sel lupus, kemudian malignasi, protein, keganasan, dan leukemia. Dari sini pilihan yang jawabannya adalah polisitemia vera. Jadi pada orang dengan kandungan Hb tinggi atau pada polisitemia ini itu akan menyebabkan kadar hematokrit tinggi. Kemudian soal yang kedua, pada pemeriksaan cyanmet hemoglobin menggunakan Dravkin yang didasarkan pada pengukuran secara kolorimetri menggunakan alat spektrofotometer, metode ini dapat mengukur Hb dalam beberapa bentuk. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan lalu, jadi cyanmet hemoglobin ini adalah merupakan gold standar untuk pemeriksaan Hb. Nah, tapi cyanmet ini mempunyai juga kekurangan atau kelemahan. Ada satu parameter yang tidak bisa diukur. Nah, itulah yang ditanyakan di soal ini. Bentuk ikatan apa yang tidak dapat diukur? Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya adalah A, oksihemoglobin. Kemudian B, methemoglobin. C sama ya, kemudian D, sulfhemoglobin dan oksihemoglobin. Kalau kita lihat pada ganda subrata itu di situ sudah jelas menyebut bahwa metode cyanmet hemoglobin ini tidak bisa atau tidak spesifik untuk mengukur sulfhemoglobin. Siti Nur Aini, suara masih terdengar jelas? Masih, Bu. Ibu masih terdengar jelas, Bu. Baik, kemudian nomor 3. Nah, ini adalah ATLM melakukan pemeriksaan Hb Sahli yang akan didasarkan pada pembentukan warna menggunakan HCl. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Sahli, reagen yang digunakan itu adalah HCl 0,1N, kemudian alat lain yang digunakan itu adalah hemometer. Jadi di sini yang ditanyakan adalah apa warna yang terbentuk pada reaksi tersebut. Hasil reaksi pada Hb Sahli itu darah itu akan berikatan, HCl dalam darah akan HCl dan darah akan berikatan sehingga dia akan membentuk warna coklat tua ya. Oke, coklat tua. Kemudian nomor berikutnya ini dihitung. Jadi ATLM ini melakukan pemeriksaan jumlah eritrosit dengan memipet larutan HAYEM 3960. Nah, di sini 3960 ini awalnya dia memipet 4000 mikroliter. 4000 mikroliter, lalu dia buang 40 mikroliter, maka sisalah dia 3960. Kemudian untuk mengganti yang dibuang tersebut, dihisaplah sampel darah sebanyak 20 mikroliter dan dimasukkan ke dalam kamar hitung dan dilakukan perhitungan pada 5 kotak kecil sehingga diperoleh sel 54. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menghitung ini?
Jadi di sini pengencerannya adalah 40, silakan sambil dihitung, 40 dibagi 3.960, ditambah 40, atau langsung saja 40 dibagi 4.000. Jadi pengencerannya adalah 100 kali. Jadi di sini berapa jawabannya itu? 100 kali dikali N dikali 0,02. Dibagi ya, dibagi 0,02. Atau 100 dikali, silakan dihitung, 100 dikali 454 dikali 100 per 2. Berapa hasilnya ini, Siti? Berapa hasilnya? 100 ini adalah pengencerannya, ini adalah jumlah selnya, ini adalah N per 0,02 ini adalah volume yang dihitung. Karena ini dibagi, jadi langsung dibalik. 2 per 100, karena ini dibagi langsung jadi 100 per 2. Berapa hasilnya? Nah, ini berapa hasilnya? 2,270, Bu. Baik, siap. Terima kasih, Nasir. A, jawabannya benar. Jadi hasilnya adalah 2.270. Tidak hanya berdasarkan kunci ya, Ibu menjelaskan inilah cara mencarinya, sehingga jawabannya itu adalah A. Kemudian nomor berikutnya, seorang wanita datang ke dokter setelah makan udang dan mengalami gatal-gatal dan bentol. Dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit. Differential count ya, hitung jenis leukosit atau kita kenal dengan nama differential count. Pada pemeriksaan hitung jenis sel apa yang mengalami peningkatan? Nah, jadi ini jawabannya E. Eosinofil. Mengapa E? Karena sel eosinofil ini salah satu kondisi kenapa dia meningkat itu adalah pada kecacingan atau alergi dan alergi. Jadi misalnya pada orang kecacingan atau alergi itu eosinofilnya meningkat. E jawabannya. Kemudian nomor berikutnya, seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan total eosinofil pada pasien yang memiliki keluhan asma. Jadi pertanyaannya, reagen apa yang digunakan oleh TLM? Jadi di sini adalah reagen apa yang digunakan oleh TLM untuk melakukan perhitungan total eosinofil? Jawabannya adalah C. Von Dugger. Kemudian berikutnya, ATLM melakukan pemeriksaan waktu perdarahan pada cuping telinga. Metode apa yang digunakan ATLM tersebut? Jadi seperti yang kita tahu, pengujian waktu perdarahan itu ada dua. Pada cuping telinga itu adalah metode Dook, dan pada tangan itu adalah IV. Jadi jawabannya di sini adalah metode Dook, karena dia lakukan pada cuping telinga. Jadi di sini jawabannya Dook ya. Kalau Lee and White ini adalah metode untuk masa pembekuan atau clotting time. Sementara Rampelit ini adalah untuk menguji ketahanan pembuluh darah pada screening pemeriksaan hemostasis.
Kemudian nomor berikutnya adalah seorang ATLM melakukan pemeriksaan hemostasis dan memantau terapi antikoagulan pada pasien hepatitis dan didapatkan nilai INR 5,0. Pemeriksaan apakah yang dilakukan oleh ATLM tersebut? Jawabannya adalah A. Dia melakukan pemeriksaan prothrombin time. Kemudian berikutnya, seorang ATLM membawa surat pengantar dokter melakukan pemeriksaan secara berturut-turut yaitu leukosit, trombosit, dan Hb. Apa yang digunakan, reagen apa yang digunakan ATLM pada kasus tersebut? Jadi di sini kita pilih untuk leuko itu adalah TUR, bisa B, bisa E. Kemudian untuk trombosit itu menggunakan Rice-Ecker. Dan yang C, ini harus berurutan. Jadi leukosit itu menggunakan TUR, trombosit itu menggunakan Rice-Ecker, dan Hb menggunakan HCl 0,1N. Jadi jawaban yang paling tepat untuk berurutan itu adalah E. Kemudian seorang ATLM menerima sampel EDTA, sampel darah EDTA dengan diagnosa anemia. ATLM tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut dengan menggunakan reagen HCl 0,1N. Jadi kita sudah ketahui dengan sama-sama sangat kita pahami bahwa pada pemeriksaan Hb Sahli itu reagen yang digunakan adalah reagen HCl 0,1N. Jadi jawabannya adalah C, Sahli. Kemudian nomor 11. Pada pemeriksaan hitung leukosit dengan metode manual dengan menggunakan bilik hitung improved Neubauer dengan menggunakan larutan TURK dengan pengenceran 20 kali, diperoleh hasil sebanyak N-nya adalah 154 dan dalam 64 kotak. Di sini jawabannya 7.700. Bagaimana prosesnya? Dan kalau kita lihat soalnya adalah berapa jumlah sel leukosit dalam mm kubik. Jadi di sini adalah 1/0,4 dikali pengencerannya adalah 20, kemudian dikali 154. Jadi 20 dikali 154 dikali 10 bagi 4. Saya silakan langsung dihitung. 20 dikali 154 dikali 10 sama dengan 7.700 ya. C jawabannya ya. Kemudian selanjutnya, seorang pasien menderita tuberkulosis datang ke laboratorium puskesmas berdasarkan permintaan dokter untuk melakukan pemeriksaan darah rutin dan tambahan pemeriksaan LED selama 2 jam. Pasien tersebut telah didiagnosis menderita TBC dan telah mengkonsumsi obat anti tuberkulosis selama 6 bulan. Nah, ini adalah kasusnya. Kemudian kita lihat pertanyaannya, apakah kemungkinan yang menyebabkan dokter melakukan pengecekan di tengah pengobatan? Kalau kita lihat di klinik, biasanya penderita tuberkulosis itu mendapat pengobatan obat anti tuberkulosis itu selama 6 bulan. Pada tahap infeksi awal, biasanya nilai LED itu meningkat. Jadi dokter itu melakukan pemantauan itu untuk melihat progres dari pengobatan tersebut. Di sini C jawabannya. Mengapa C?
karena untuk mengetahui tingkat pengobatan yang terjadi berdasarkan kadar fibrinogen melalui LED. Untuk mengetahui progres pengobatan berdasarkan nilai fibrinogen yang dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan LED. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor berikutnya, pada pemeriksaan retraksi bekuan, ingat ya pemeriksaan retraksi bekuan, sejumlah serum diperas keluar sehingga terjadi pemisahan cairan dengan bekuan. Proses tersebut dipengaruhi oleh, artinya apakah yang mempengaruhi proses tersebut? Di sini itu pilihannya adalah jumlah eritrosit, A ini jumlah dan fungsi trombosit, B eritrosit, C jumlah dan fungsi leukosit, D jumlah dan fungsi antikoagulan di dalam sampel, E suhu water bath yang digunakan. Faktor yang paling mempengaruhi terhadap adanya proses tersebut apabila SOP telah dilakukan dengan benar tentang jumlah antikoagulan dan lain sebagainya, ini adalah tentang jumlah dan fungsi trombosit. Karena jumlah dan fungsi trombosit inilah yang membawa pengaruh pada pemeriksaan ini, retraksi bekuan. Kemudian nomor 14, seorang ATLM mempersiapkan larutan natrium sitrat, NaCitrat, persiapan tes koagulasi untuk dicampurkan pada spesimen darah, tes aktivator plasma tromboplastin time. Pada SOP, perbandingan darah dengan antikoagulan NaCitrat adalah 9:1. Nah, di sini yang diketahui telah dipipet adalah natrium sitratnya atau antikoagulannya. Jadi yang telah diketahui di sini adalah perbandingan NaCitratnya. Di sini kita ditanyakan berapa volume darah yang harus diambil. Jadi misalnya untuk pemeriksaan ini menggunakan perbandingan darah dengan NaCitrat itu 9:1, maka letakkanlah yang sudah diketahui itu di bagian bawahnya. Di sini NaCitratnya telah diketahui 0,2, maka yang harus dicari adalah berapa darah yang dibutuhkan. Berarti X sama dengan 9 dikali 2 dibagi 9 dikali 0,2 dibagi 1. Dibagi 1. Jadi 9 dikali 0,2 dibagi 1. Jawabannya adalah 1,85 mili darah. Lain halnya ketika yang diketahui adalah jumlah darahnya. Maka yang telah diketahui itu konsentrasi kandungan yang telah diketahui tersebut ditaruh di bagian bawah, kemudian disilang untuk menghitung berapa perbandingan darah dengan antikoagulan yang digunakan. Kemudian ATLM melakukan pembendungan pada lengan pasien pada tekanan 80 mmHg selama 5 menit. Setelah 5 menit pada pasien timbul petekia yang sangat banyak. Apakah pemeriksaan tersebut? Nah, ini adalah pemeriksaan screening, jadi pilihannya hemostasis, pilihannya adalah rampelit, retraksi bekuan, masa pembekuan, bleeding time, dan prothrombin time. Kalau retraksi bekuan dan masa pembekuan itu perlakuan yang diberikan itu terhadap darah. Bleeding time untuk mengukur masa perdarahan. Sementara uji yang dilakukan dengan cara kerja seperti ini adalah uji yang dilakukan untuk menguji ketahanan pembuluh darah atau yang kita kenal dengan nama rampelit. Kemudian untuk nomor berikutnya ada masalah, Selviana? Pada kasus infeksi parasit yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, tubuh menunjukkan respon imunitas yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan atau perubahan proporsi leukosit.
Hal ini dapat terlihat pada hasil pemeriksaan DIFCON. Jumlah sel leukosit apakah yang mengalami peningkatan? Seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa sel eosinofil itu meningkat ketika terjadi infeksi kecacingan atau alergi. Kalau tadi soal yang di atas itu eosinofil meningkat pada alergi, maka di sini adalah eosinofil meningkat pada saat terjadi kasus kecacingan, infeksi parasit Ascaris. Kemudian di sini soal berikutnya, seorang ATLM melakukan pemeriksaan PT dan APTT. Untuk pemeriksaan tersebut, ATLM mempersiapkan sampel berupa plasma sitrat. Berapakah perbandingan darah dengan natrium sitrat untuk pemeriksaan tersebut? Seperti kita ketahui bahwa darah dengan Na sitrat kalau untuk pemeriksaan hemostasis itu adalah 9:1. Perbandingan Na sitrat dengan darah 4:1 itu digunakan untuk pemeriksaan LED. Nah, tapi ketika kita menggunakan tabung vakum, itu warna tabung vakum itu sudah berbeda. Tidak menghitung perbandingan teori seperti teoritis. Jadi LED itu 4:1, kemudian hemostasis itu adalah 9:1. Kemudian nomor 18, seorang ATLM melakukan pemeriksaan retraksi bekuan dari seorang pasien yang didiagnosis anemia aplastik. Jadi anemia aplastik ini adalah suatu kondisi terjadinya anemia yang disebabkan karena sumsum tulang itu tidak berkurang atau tidak mampu untuk memproduksi sel darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bekuan itu lembek, rapuh, dan mempunyai batas yang jelas. Serum dan volume. 10%. Faktor apakah yang menyebabkan kekeliruan pada hasil di atas? Nah, yang menyebabkan kekeliruan pada hasil di atas itu adalah karena trombosit itu menurun. Kemudian nomor berikutnya, nomor 19. Seorang ibu hamil mengalami anemia sehingga ibu hamil tersebut mendapatkan donor darah. Agar tidak terjadi reaksi transfusi darah yang inkompatibel yang disebabkan oleh faktor minor sehingga dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apakah yang dimaksud untuk mencegah terjadinya kasus tersebut? Jadi pemeriksaan itu kan ada namanya pemeriksaan indirect, COMTES, mayor dan minor. Nah, di sini untuk mendeteksi yang inkompatibel itu dilakukan pemeriksaan indirect COMTES. Kemudian masuk ke nomor 20. ATLM melakukan pemeriksaan cross-match untuk menentukan ada tidaknya agglutinin serum resipien yang dapat merusak eritrosit donor pada saat transfusi. Pada pemeriksaan cross-match mayor dilakukan dengan mereaksikan. Jadi di sini pertanyaannya adalah pada pemeriksaan cross-match mayor itu dilakukan dengan mereaksikan antara apa dengan apa. Seperti kita ketahui cross-match itu ada dua, cross-match mayor dan minor. Jadi di sini adalah jawabannya A, kalau cross-match mayor itu adalah serum resipier dengan eritrosit donor. Kalau minor itu kebalikannya, serum donor dengan eritrosit resipien. Tetapi di sini pertanyaannya adalah mayor, jadi jawabannya adalah eritrosit donor dan serum resipien. Jangan keliru. Kemudian nomor berikutnya, seorang ATLM melakukan pemeriksaan retraksi bekuan, kemudian ATLM mempersiapkan water bath. Berapa suhu atau derajat Celcius yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut? Nah, ini pertanyaan ini tentang prosedur kerja. Jadi soal UKOM itu tidak melulu tentang rationing atau recalling saja, rationing dengan recalling, tetapi juga ada pertanyaan tentang metode, tentang cara kerja, tentang alat dan reagensia, interpretasi mutu,
Aspek-aspek ini harus kita pahami. Kadang dia bertanya tentang K3, atau kadang tentang pasien atau spesimen. Nah, dalam soal ini, dia bertanya tentang prosedur kerja. Berapa suhu yang diperlukan untuk pemeriksaan retraksi bekuan? Jawabannya adalah A, 37. Kemudian soal berikutnya, seorang ATLM memeriksa sampel darah untuk pemeriksaan retraksi bekuan. Adapun darah yang diperoleh ATLM tersebut yaitu 4 mili. Setelah dibiarkan selama 2 jam dan serum yang diperoleh yaitu 2 mili. Berapa persen retraksi bekuan tersebut? Jadi soal ini hanya meminta kita menghitung berapa persen retraksi bekuan. Jika darah yang diperoleh itu 4 mili, sebanyak 4 mili dan serum yang didapat itu adalah 2 mili. Jawabannya adalah 20%. Gimana cara menghitungnya? Silakan diingat kembali prosedur menghitungnya. Kemudian berikutnya, seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan waktu pembekuan atau clotting time untuk mengukur faktor trombosit, tromboplastin jaringan, dan fibrinogen. Pertanyaannya, metode apa yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut? Yang dimaksud dalam pemeriksaan ini adalah mau melakukan pemeriksaan faktor trombosit, tromboplastin jaringan, dan fibrinogen. Metode apa yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut? Jawabannya adalah metode Lee White, yaitu masa pembekuan metode Lee White. Di sini sudah disebut waktu pembekuan. Jadi ini clue yang spesifik bahwa itu masa pembekuan. Kenapa tidak memilih yang lain? Ini dok ini adalah masa perdarahan. Ini untuk ketahanan vaskuler. Ini untuk pemeriksaan fungsi biokimia dalam hemostasis. Jadi kalau pertanyaannya itu merujuk kepada waktu pembekuan atau clotting time, maka jawabannya itu adalah Lee and White. Kemudian soal berikutnya, ATLM melakukan pemeriksaan menggunakan darah EDTA dengan menggunakan reagen Drapkins. Metode apa yang digunakan ATLM tersebut? Drapkins itu adalah pemeriksaan HB untuk metode cyan-met hemoglobin. Metode gold standar pemeriksaan HB. Kemudian pada pemeriksaan hitung jenis leukosit atau differential count, dilakukan secara manual menggunakan bilik. Maaf, ini bukan hitung jenis, tapi hitung jumlah. Pada pemeriksaan hitung jumlah leukosit dilakukan secara manual dengan menggunakan bilik hitung. Dan secara otomatis menggunakan Sysmex. Jumlah sel darah yang dibutuhkan sebanyak 2 mili. Untuk mencegah terjadinya aglutinasi pada sampel tersebut digunakanlah antikoagulan. Jumlah penambahan EDTA yang ditempat untuk darah tersebut adalah, jadi di sini sudah diketahui darahnya itu adalah 2 mili dan kita menggunakan EDTA. Berapa EDTA yang dibutuhkan itu adalah pertanyaannya. Jadi di sini pilihan jawabannya adalah jawabannya adalah 0,5 mg EDTA untuk 2 mili darah. Kemudian nomor 26, seorang ATLM akan melakukan tindakan pengambilan darah pada seorang pasien. Pasien tersebut tampak ketakutan dan mengatakan jika dilakukan pengambilan darah, maka bisa pingsan. Memberitahu bahwa apa tindakan yang dilakukan seorang ATLM berdasarkan kasus di atas? Jawabannya ada beberapa pilihan, ABCD, menenangkan ya. Di sini adalah banyak cara yang bisa dilakukan ya. Berkomunikasi agar tetap rileks, menenangkan klien dengan bercerita. Tapi dengan pada pilihan jawaban ini, jawabannya adalah menenangkan klien dengan bercerita. Ibu mau lihat responnya dulu?
Apakah soal ini terdengar dengan jelas? Pembahasan soal ini apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Akan Bu. ditanggapi? Sangat. Terdengar, Bu. Jelas, Bu.